Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen mempunyai beberapa pokok pikiran penting, yaitu sebagai berikut. 1. Berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Merupakan kerjasama sekelompok orang. 3. Merupakan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan seni. 4. Dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten. 5. Adanya pembagian kerja secara jelas dan tegas. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Sifat-sifat perencanaan yang baik yaitu mempunyai tujuan yang jelas, adanya kesatuan rencana yang logis atau masuk akal, mengandung unsur kelangsungan, kontinuitas, jelas dan sederhana, mengandung unsur kelunturan, fleksibilitas, ada dalam pertimbangan dan mengandung stabilitas. 2. Pengorganisasian organisme. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. 3. Penyusunan kepegawaian staffing. Penyusunan kepegawaian merupakan cara pengelolaan sumber daya manusia agar para karyawan dapat bekerja secara efektif. Kegiatan-kegiatan penyusunan kepegawaian yaitu perencanaan sumber daya manusia, penarikan, seleksi, pengenalan dan orientasi, penilaian pelaksanaan kerja, pemberian balas jasa dan penghargaan, perencanaan dan pengembangan karir. 4. Pengawasan kontrol. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan mencakup 4 unsur yaitu: pertama, penetapan standar pelaksanaan. Kedua, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan. 3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar. Dan yang terakhir, pengembalian tindakan koreksi jika pelaksanaan menyimpang dari standar. Manfaat tentang manajemen. Yang pertama, manfaat untuk manajemen adalah untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan baik perusahaan maupun pribadi. Dan yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan. Tujuan yang terdapat dalam satu organisasi tidak hanya satu, tetapi mencakup banyak tujuan, baik tujuan pribadi maupun kelompok. Manajemen membantu menciptakan keseimbangan di antara tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sementara efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dan peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tingkat manajemen terbagi menjadi 4. 1. Manajemen tingkat puncak terdiri atas direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Keahlian utama yang diperlukan adalah hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. 2. Manajemen tingkat menengah terdiri atas para manajer, kepala divisi, departemen, atau cabang. Keahlian yang diperlukan diantaranya adalah konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, juga teknikal. 3. Manajemen supervisi atau tingkat pertama terdiri atas para supervisi, ketua kelompok, dan sebagainya. Keahlian utama yang diperlukan adalah komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. 4. Manajemen non-supervisi terdiri atas para tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh dan pekerja bangunan. Keahlian utama yang perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Unsur-unsur manajemen dibagi menjadi 6. Yang pertama itu manusia. Manusia adalah unsur yang paling utama dalam manajemen. Manusia biasanya dikenal dengan istilah sumber daya manusia. Manusia memiliki otak dalam menjalankan proses kerja. Tanpa ada manusia tidak akan ada proses kerja. Suatu lembaga organisasi perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian bertanggung jawab, jujur, disiplin, motivasi kerja yang tinggi, dan rela berkorban. Yang kedua itu uang. Uang dinilai penting untuk menjalankan suatu lembaga organisasi atau perusahaan.
Uang dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan dikelola sebaik mungkin sesuai dengan anggaran biaya yang telah direncanakan. Yang ketiga itu mesin-mesin. Adanya mesin-mesin dapat menunjang kelancaran proses kerja sehingga pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Yang keempat itu barang-barang inventaris. Tanpa barang-barang inventaris, sumber daya manusia tidak dapat bekerja dengan baik. Barang-barang yang dibutuhkan dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan berupa komputer, mesin fotokopi, alat tulis atau ATK, dan barang-barang lainnya yang dapat mendukung pekerjaan. Yang keempat itu metode. Metode adalah cara kerja yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam adalah pasar. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.